Halo guys, gue yakin lu pasti pernah ngalamin hal ini. Lagi asik-asiknya browsing, terus tiba-tiba internet lu mati nih. Dan di saat yang sama, muncullah si Dino dari Google Chrome. Tapi bro, bosen gak sih main itu aja? Terus gue kepikiran nih, gimana kalau gue bikin versi gue sendiri? Gue bakal buat visualnya lebih keren, lebih gelap, dan lebih menantang. By the way, aset yang gue pakai udah gue siapin di deskripsi. Jadi, kalau lu mau ikutan bikin, langsung gas aja. Dan tanpa basa-basi lagi, let's make the game. Gue akan mulai dengan bikin project baru di Godot Engine. Di sini, gue akan kasih nama project gue Forest Run. Selanjutnya, gue buat folder baru dengan klik kanan di area kosong file system, pilih new folder, lalu gue kasih nama folder ini asset, biar rapi dan gampang gitu dicari. Sekarang, gue pindah ke mode 2D. Di sini, fokus utama gue adalah bikin parallax background. Mungkin ada yang nanya, Bang, apa itu parallax background bang? Jadi gini, parallax background itu teknik buat bikin latar belakang yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Intinya, bikin game kelihatan lebih hidup dan nggak datar-datar aja gitu deh. Setelah gue nambahin parallax background ke dalam scene, gue juga bakal nambahin sprite 2D dan parallax layer. Sprite 2D ini bakal jadi child dari parallax layer. Tentunya, pakai tekstur aset yang udah gue siapin. Di bagian tekstur, gue bakal ngecek panjang dan lebar dari sprite-nya. Setelah dapat value-nya, gue masukin ke mirroring parallax layer. Dan gue bakal ulangi proses ini sampai semua elemen background-nya beres. Dan, tada! Ini hasilnya. Semua aset parallax background-nya udah nyatu. Not bad lah ya. Yang paling penting sih jangan lupa di save sih. Gue save di folder baru yang gue kasih nama scene. Sekarang, gue bakal buat new scene buat karakter gue. Gue kasih nama dia Rogu. Terus gue tambahin animated sprite 2D. Di animated sprite 2D, gue tambahin new sprite frame buat animasi karakter gue. Lanjut, gue add frame dari sprite sheet. Gue pilih aset karakter, tapi ada sedikit tweak karena defaultnya 4x4. Sementara, aset yang gue pakai itu 8x12. Jadi gue atur ulang biar sesuai. Sekarang, gue pilih berapa sprite boleh dijadiin animasi. Setelah add frame, gue ganti filternya dari inherit jadi nearest. Dan ya, akhirnya animasi idolnya udah gerak. Next, gue bakal nambahin animasi lari buat karakter gue. Dan voila, sekarang Rogunya udah bisa lari. Selain itu, gue juga nambahin 2 animasi lainnya, yaitu lompat dan menunduk dengan proses yang sama seperti sebelumnya. Sekarang, gue bakal nambahin collision shape ke karakter gue. Collision shape ini bakal dipakai buat deteksi tabrakan antara karakter dan rintangan. Di inspector, gue klik shape di collision shape 2D, lalu pilih new circle shape. Gue atur posisinya biar pas buat animasi lari. Buat animasi menunduk, gue pakai rectangle shape biar lebih sesuai. Gue tinggal nyesuaiin bentuknya biar ngepas sama karakternya. Setelah collision shape kelar, saatnya gue nambahin sound effect ke karakter gue. Gue pakai audio stream player buat nambahin sound effect waktu karakter gue lompat. Ini dia suaranya. Tinggal gue atur volumenya dan selesai. Setelah set scene karakter, gue bakal lanjut ke pembuatan tanah atau ground. Tanah ini penting, biar karakter gue bisa berdiri di atasnya gitu. Gue tambahin sprite 2D dan collision shape ke dalam static body 2D. Gue masukin aset tanah ke dalam sprite 2D. Lanjut, gue klik collision shape 2D, pilih new rectangle shape 2D, dan gue sesuaikan ukurannya. Setelah beres, gue rename static body 2D jadi tanah. Dan pastinya gue save scene lagi. Sekarang, saatnya masuk ke pembuatan scene utama yang gue beri nama game. Di scene ini, gue bakal nge-instantiate scene-scene yang udah gue buat sebelumnya. Ini merupakan langkah yang penting untuk nyatuin elemen game menjadi satu scene utama. Tapi ada masalah saat gue nge-spawn karakter. Ukurannya ternyata terlalu kecil. Akhirnya gue perbesar sprite playernya, terus gue sesuaikan ulang collision shape 2D biar nggak terlalu aneh gitu. Setelah edit sana-sini, gue ngecek lagi scene utama. Dan voila! Sudah oke sih menurut gue. Selanjutnya, gue akan menambahkan kamera 2D ke scene utama game. Kamera 2D ini akan mengikuti pergerakan dari player, sehingga layar game akan bergerak sesuai dengan gerakan karakter. Setelah berhasil menambahkan kamera 2D ke dalam scene, selanjutnya, gue akan mencoba untuk test play. Dan ya, game ini sudah bisa di-play, tapi karakter player masih belum bisa bergerak, karena gue masih belum menambahkan script ke dalam player. Karena masih ada yang kurang, gue akan menambahin sprite 2D lagi ke scene tanah. Ini akan membuat tampilan tanah lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan game. Setelah kelar nambahin sprite 2D ke scene tanah, gue akan coba test play lagi untuk melihat apakah tanahnya sudah tampil dengan lengkap. Dan ya, sudah oke. Selanjutnya, gue akan nambahin elemen paling penting dalam suatu game, yaitu script. Di awal ini, gue menggunakan template basic movement dari Godot Engine. Gue coba play. Tada! Sudah bisa bergerak. Kanan, kiri, loncat, segala macam udah bisa.
tapi masih belum ada animasinya. Dan untuk penambahan logika dan animasinya, gue akan lakuin itu di script. Pertama-tama, gue akan mengatur kecepatan karakter ketika menunduk. Dan gue buat shortcut ke animated sprite 2D, biar gampang untuk mengubah animasi karakter. Terus di bawah, gue ngebuat function supaya animasi nggak terus diulang-ulang kalau udah sama. Selanjutnya, di sini gue akan menambahkan variabel buat ngecek apakah tombol kiri, kanan, dan bawah itu ditekan. Dan jika karakter menunduk, karakter hanya bisa nunduk ketika dia berada di tanah. Kecepatan karakter juga menjadi lebih lambat ketika ia menunduk. Dan waktu mencet tombol bawah, animasi menunduk akan diputar. Kalau ada input arah, kiri maupun kanan, karakter bergerak sesuai dengan kecepatan. Terus, animasi lari dimainkan kalau karakter lagi ada di tanah. Kalau nggak ada input arah, kecepatannya perlahan-lahan bakal berkurang nih, sampai dia berhenti. Terus kalau dia ada di tanah, animasi idle-nya akan dimainkan. Dan kalau tombol lompat ditekan saat dia di tanah, karakternya melompat. Nah, selama di udara tuh, animasi lompatnya terus dimainkan. Selama karakter belum di tanah, animasi lompat tetap akan terus diputar. Setelah itu, gue ngetes play untuk ngecek apakah karakternya ini udah bergerak sesuai dengan yang gue harapin belum sih? Dan ternyata belum, guys. Ya, di sini gue cukup bingung ya. Tapi masalah pertamanya itu ada di penamaan animasinya gue. Nah, terus ya ini setelah gue ganti, hasilnya udah oke untuk animasi lompatnya. Tetapi untuk animasi menunduknya masih, lu lihat aja itu kayak nge-glitch gitu. Di sini gue mencoba untuk ngetes code sana dan sini, dan ya gue lumayan struggle ya nemuin akar masalahnya di mana. 2 hours later. Tada, gue udah nemuin akar masalahnya di mana. Dan ya Allah, simple banget sebenarnya. Masalahnya tuh cuman di satu line of code doang. Sebelumnya kan gue gunain just press kan ya. Terus gue ganti ke press. Nah, jadilah ini sliding tackle yang nggak nge-glitch lagi ini. Di sini gue akan mulai dengan menghidupkan visible collision shape agar nantinya gue bisa ngeliat collision shape saat gamenya dimainkan. Nah, seperti yang lu lihat sekarang ini nih. Dan gue buat collision larinya tetap aktif ketika karakternya loncat. Dan di bawahnya gue buat untuk menghindari tabrakan dengan objek pas menunduk. Dan gue juga nambahin kode yang membalik arah karakter waktu dia gerak. Jadi, dia selalu menghadap ke arah gerakannya. Jadi kayak gini nih. Kalau gue arahnya ke kanan, dia bakal ke kanan. Gue ke kiri, dia bakal ke kiri. Selanjutnya gue buat new scene dan gue kasih nama rintangan sesuai dengan namanya. Di scene ini gue bakal buat rintangan yang bakal dihadapi sama karakter gue. Gue masukin aset rintangannya ke dalam tekstur sprite 2D. Terus gue ganti filternya dari inherit jadi nearest. Habis itu gue nambahin collision polygon 2D. Di sini gue mengatur collision polygonnya mengikuti shape dari sprite 2D-nya. Setelah selesai, gue nge-save rintangannya dan gue kasih nama rintangan pertama ini kayu. Dengan metode yang sama dengan yang sebelumnya, gue udah ngebuat dua rintangan lainnya. Yang pertama gue kasih nama tong, dan yang satu lagi gue kasih nama batu. Selanjutnya gue bakal buat scene baru. Gue nambahin area 2D, terus gue tambahin animated sprite 2D. Konsepnya kurang lebih sama dengan rintangan yang sebelumnya udah gue buat. Cuman di sini gue tuh mau buat rintangannya tuh atau tanda kutip monsternya tuh nyerang kita juga gitu loh. Jadi kita selain harus ngindarin rintangan, kita juga harus ngehindarin monster yang datang gitu. Di sini gue udah selesai untuk nambahin animasi monsternya. Gue ganti filternya dari inherit ke nearest. Terus langsung aja animasinya gue kasih nama kelawar terbang. Last step tinggal gue masukin collision shape-nya aja. Terus tinggal gue atur-atur aja size-nya sesuai dengan bentukan monsternya. Setelah selesai, tinggal gue save itu scene rintangan dan monsternya. Dan tada! Selanjutnya, gue bakal buat script untuk scene utama gamenya. Di sini nih, logic dan segala macamnya bakal digabung. Pertama-tama, gue nambahin posisi awal karakter dan kamera. Terus gue nambah variabel yang ngatur kecepatan awal, batas maksimal kecepatan, dan ukuran layar gamenya. Di function ready, gue nambahin besar layar. Terus gue buat function baru yang gue kasih nama game baru. Fungsinya adalah untuk ngereset posisi karakter, kamera, dan tanah ke titik awal, biar gamenya bisa mulai dari awal lagi gitu. Dan gue nambahin game baru di function ready. Di function process, gue ngeset kecepatan awal sebelum pergerakan karakter. Terus gue nyesuaiin posisi karakter ke arah gerakan sesuai dengan kecepatannya. Terus gue buat kamera ngikut bergerak mengikuti karakter. Dan gue cek apakah kamera sudah terlalu jauh dari tanah. Kalau iya, geser posisi tanah supaya tetap terlihat di layar. Di sini gue ngecek apakah ada kesalahan penulisan di script gue. Setelah selesai ngecek, gue langsung aja tes play. Dan voila,
sudah bisa dimainkan, tetapi masih ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan script gue. Ini gue hidupin visible collision-nya dan ya itu seharusnya tanahnya terus gerak ya, itu harusnya. Dan ternyata enggak ya, tanahnya masih nggak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Di sini gue mencoba untuk ngedit ya, troubleshooting. Di sini gue manjangin collision shape buat ngetes apakah kalau collision shape-nya panjang, karakternya nggak jatuh ke tanah. Dan hasilnya not bad lah ya. Karakternya udah bisa bergerak dengan sesuai lah. Dan lihat ya, udah bisa parkour dia. Oke, lanjut ke next step. Di sini gue buat new scene, gue tambahin canvas layer, terus gue ganti namanya jadi heads up display atau pendeknya HUD. Terus gue nambahin label ke dalam scene-nya, terus gue ganti namanya jadi score. Terus gue masukin score ke dalam teksnya, dan gue ganti fontnya agar cocok dengan nuansa game dengan tema pixel kayak gini. Dan terus ya tinggal gue atur-atur ya size dan penempatannya. Terus gue nambahin 2 label lainnya. Konsepnya sama seperti yang sebelumnya. Di sini gue nambahin 2 label yang isinya score tertinggi sama tekan spasi untuk mulai. Dan gue menyesuaikan nama labelnya sesuai dengan isi dari teks labelnya, seperti skor mulai, skor tertinggi, tekan spasi, dan lain sebagainya. Dan gue balik lagi ke script. Di sini gue nambahin variabel yang udah gue buat tadi di heads up display, seperti skor. Terus gue masukin skornya ke function game baru, dan di function proses gue buat skornya bertambah sesuai dengan kecepatan karakter. Lalu gue print biar gue bisa lihat apakah kodenya berjalan dengan sempurna. Itu lo lihat aja di bawah kiri, itu ada hasil printnya yang muncul di debugger. Jadi itu adalah skornya yang udah di print. Habis itu gue langsung instantiate scene head up display tadi ke dalam scene utama game gue. Terus gue tampilkan skornya. Terus gue nambahin function tampilan score. Singkatnya, fungsi dari line of code ini adalah untuk nampilin score di dalam gamenya. Dan tada! Itu lo bisa lihat HUD-nya udah muncul. Terus di sebelah kanan atas itu skornya terus nambah ya. Mantap! Terus gue nambahin perubahan skor agar lebih mudah untuk dibaca. Dan supaya angkanya tuh nggak terlalu naik dengan signifikan gitu. Kayak yang di awal tadi. Nah, bisa lo lihat nih. Kenaikan skornya tuh kayak bertahap gitu, nggak tiba-tiba dalam waktu 2 detik langsung 2000 gitu skornya. Di script utama, gue nambahin variabel game mulai. Variabel ini nantinya nyimpan status gamenya udah mulai atau belum gitu. Simpelnya, kalau game mulai itu true, gamenya bakal gerak dengan semestinya. Terus kalau misalnya game mulai itu false, gamenya nggak bakal mulai sampai gue mencet tombol spasi. Nah, seperti ini nih. Karakternya bisa gerak, tapi sebelum gue mencet spasi, gamenya nge-pause gitu. Nah, setelah gue mencet spasi, gamenya berjalan dengan seharusnya. Seperti ini. Mantap. Dan di sini gue nambahin beberapa line of code yang intinya itu ngebuat HUD tekan spasi hilang ketika gue mencet spasi. Nah, lo lihat aja guys. Itu kan di tengah-tengah masih ada tekan spasi untuk mulai itu kan. Nah, setelah gue tekan spasi nih, dar. Hilang dah HUD di tengahnya. Nah, jadi kan enak liatnya. Di sini nih gue ngatur-ngatur ulang ya, kayak penempatan skornya, kayak intinya pengaturan HUD-nya lah. Kayak yang tadi skornya di kanan, sekarang gue ganti ke kiri. Dan sebenarnya bagian ini tuh mau gue cut ya, tapi gue masukin ke video aja deh. Di sini tuh gue nyoba-nyoba buat apa ya? Simpelnya tuh gue mau buat kameranya tuh ngikutin karakternya, kayak yang lu lihat sekarang ini nih. Jadi kameranya ngikutin karakter kan, tapi entah kenapa gue ngerasanya kayak kurang gitu. Jadi ya gue urungkan niat gue tersebut. Terus gue balik lagi ke konsep gue yang awal tadi. Jadi di sini gue nambahin kode buat nambahin level kecepatan tiap 500 skor. Dimulai dari level 3 dan bertambah setiap kelipatan 500. Nah, langsung tes play aja. Nah, di sini kan lu lihat di kiri bawah itu kecepatannya 3 kan. Nah, ketika ini nyampe 500, kecepatannya berubah ke 4, dan ketika menyentuh 1000, kecepatannya jadi 5 dan 6 dan seterusnya. Tapi jangan khawatir, gue juga udah ngasih batasan maksimal kecepatan biar gamenya tuh nggak ngebut sampai susah mainnya. Intinya nggak sampai unplayable lah. Dan ini basically nge-load aset rintangan dari file ke dalam variabel biar siap dipakai di dalam game.
Dan di sini gue nambahin beberapa variabel-variabel yang berhubungan dengan rintangan lah ya, seperti tipe rintangan, rintangan terakhir, dan lain-lain. Di function process, gue tambahin kode buat munculin rintangan. Terus gue buat function khusus buat muncul rintangan yang nanti bakal dipanggil di function process. Isi function ini tuh buat ngecek kalau rintangan kosong, pilih jenis rintangan secara acak, terus buat objeknya, simpan sebagai rintangan terakhir, terus masukin ke list supaya bisa muncul di dalam game. Gue juga nambahin variabel tinggi tanah, dan di function ready, gue ambil tinggi gambar dari objek tanah, biar bisa dipakai buat ngeset posisi atau ngecek collision nantinya. Terus gue ngatur tinggi dari tekstur sprite rintangan, biar bisa ditaruh di posisi yang pas. Gak lupa juga gue ngambil nilai scale dari sprite, buat menghitung ukuran aslinya, baru masukin variabel X and Y, supaya rintangan bisa muncul di dalam game. Setelah selesai, gue coba untuk langsung test play, dan ya harusnya di sini tuh muncul rintangan ya, tapi kayaknya ada yang salah sih di script gue, jadi rintangannya tuh nggak muncul di sini tuh. Terus gue coba untuk otak-atik script gue untuk ngeliat di mana ya gitu kesalahannya kira-kira, sekalian buat ngerapiin dikit lah kode gue biar scriptnya terlihat clean gitu. Terus gue mulai test play lagi untuk ngeliat apakah ada perubahan di game gue, dan ternyata tidak ada ya. Apa ini masalahnya? 2 hours later. Setelah rehat sejenak dan main catur beberapa match, akhirnya gue nemuin masalah utamanya ada di mana. Nah, ini adalah tampilan kalau kodenya sesuai dengan yang seharusnya. Nah, rintangannya bakal muncul nih, dan ya nge-spawn kayak gitu tuh. Dan solusinya itu simple banget ternyata, cuman ganti ke global position. Dan gue bakal jelasin singkat kenapa. Jadi, gue ngeprint isi dari function rintangan buat ngeliat value-value dari rintangan gue udah muncul nggak sih di dalam game tuh sebenarnya. Terus gue dapet tuh value-value-nya. Bisa lo lihat di bawah kiri, ada tipe rintangan, besar layar, dan lain-lain. Di debugger tertulis, rintangan berhasil ditambahkan, rintangan berhasil dibuat. Dari sini nih, gue bisa tahu kalau rintangannya berhasil dibuat dan muncul di dalam gamenya. Di sini gue test play ulang dengan kode yang sebelumnya gue pakai. Sebenarnya di kode ini nih, rintangannya tuh muncul juga, tapi jauh banget gitu di bawah layar gamenya. Jadi nggak kelihatan gitu dia. Setelah diganti ke global position, akhirnya rintangannya tuh muncul sesuai dengan layar gamenya. Kayak yang lo lihat nih, rintangannya berhasil ditambahkan sesuai dengan layar gamenya. Terus di sini gue nambahin kode yang intinya itu buat munculin rintangannya terus-menerus. Gue coba test play dan voila, udah muncul tuh satu. Nah terus banyak tuh yang muncul. Pokoknya muncul terus lah sampai lu nggak kuat main lagi tuh. Atau sampai tombol spasi di keyboard lu rusak. Nah main game ini nggak bakal berhenti dia. Setelah ngetest play dan ngedebug, gue bersihin print tadi tuh biar scriptnya jadi makin clean dan rapi lah gitu. Lanjut, gue nambahin kode buat looping banyak rintangan yang mau muncul, tapi jumlahnya tuh random, jadi bisa ada satu atau lebih rintangan yang muncul sekaligus. Terus gue nambahin variabel kesulitan, yang intinya itu buat ngatur seberapa banyak dan sulitnya rintangan yang muncul seiring berjalannya waktu. Makin tinggi skor, makin sulit juga tuh permainannya. Setelah selesai, gue coba test play. Nggak ada yang berbeda sih. Harusnya itu rintangannya tuh muncul random gitu kan. Bisa 1, bisa 2, bisa juga 3. Tapi di sini kayaknya ada kesalahan deh di kodenya. Tapi sebelum gue revisi ulang kodenya, gue mau atur ulang size dari rintangannya. Karena menurut gue, rintangan yang sekarang tuh terlalu besar gitu di layar gamenya. Jadi gue tes ulang buat ngeliat apakah cocok size dengan rintangannya. Terus gue atur sampai pas dengan layar dan player gue. Setelah selesai, gue ubah penempatan kode. Karena tadinya kan rintangannya tuh muncul 1 doang tuh. Padahal seharusnya bisa random 1-3 rintangan sekaligus. Gue tes play lagi untuk ngeliat apakah sudah berjalan dengan sesuai. Dan ya, seharusnya sih udah sesuai ya. Sudah sesuai tuh. Rintangannya yang muncul tuh random, bisa lebih dari 1 lah intinya. Tuh ada 2, ada 3, ada 2, dan sebagainya. Sekarang, di bagian ini nih, gue nambahin kalau kesulitan udah mencapai level tertentu, kelelawar atau monster tuh bakal mulai nge-spawn secara acak gitu. Gue test play lagi buat ngeliat apakah monster atau kelawarnya udah muncul belum di dalam game gue. Dan ternyata udah guys, mantap. Dan muncul kelelawar itu 50-50 ya, random gitu dia. Bisa muncul, bisa enggak. Dan di sini tuh munculnya 3 sekaligus gitu. Berarti RNG gue lagi bagus nih.
Terus gue nambahin script baru di scene kelelawar. Gunanya biar monster atau kelelawarnya tuh nggak cuma diam di satu tempat gitu. Gue coba test play untuk ngeliat apakah udah sesuai belum. Nah, lu lihat tuh, kelelawarnya udah nggak diam lagi kayak tadi, udah mulai gerak ke arah layernya. Udah mantap, tapi mungkin ada yang bakal gue atur-atur sedikit nantinya. Dan di sini tuh simpelnya, gue bikin sistem buat ngehapus rintangan yang udah nggak kelihatan di layar, biar nggak numpuk dan ganggu performa game lah. Caranya, gue cek posisi rintangan dan langsung hapus yang udah lewat dari view kamera. Imagination. Jadi, di sini gue nambahin kode buat ngecek apakah karakter gue kena rintangan atau enggak. Kalau karakternya kena rintangan, bakal muncul tuh terkena hit di debuggernya. Nah, setelah selesai, gue coba untuk test play. Nah, ini hasilnya. Ketika karakter gue tuh kena rintangan, nah muncul tuh terkena hit. Nah, gue tes lagi kalau misalnya kena musuh atau rintangan, nah muncul lagi tuh terkena hitnya. Mantap. Lanjut, gue nambahin function game over. Intinya, kalau karakter nabrak rintangan, langsung kena hit dan gamenya tuh berhenti gitu. Nah, di sini seperti yang lo lihat, kalau misalnya karakter gue kena rintangan nih, nah langsung berhenti kan gamenya. Tapi sebelumnya, gue kan belum nambahin opsi buat restart ya. Jadi gue di sini buat HUD baru yang bakal muncul pas game itu kalah atau karakternya nabrak. Bedanya, di HUD pertama gue kan pakai label tuh. Nah, kali ini di HUD yang kedua gue pakai button karena tombol restartnya nanti bakal kita pencet buat mulai lagi gitu. Nah, setelah itu tinggal gue atur-atur aja ukuran dan penempatannya. Nah, setelah selesai, gue save, terus gue balik lagi ke menu utama atau scene utama. Gue instantiate scene-nya ke dalam scene utama, dan di script di function game baru gue nambahin kode yang buat tombol restart ini hanya muncul ketika gue nabrak rintangan atau kalah. Nah, setelah selesai, gue mencoba untuk test play untuk melihat apakah gamenya berjalan dengan sesuai. Di sini gue mencoba untuk nabrakin karakter gue. Nah, itu sudah muncul, tapi masih belum bisa gue pencet karena gue belum ngebuat kode yang bikin gamenya tuh restart kalau gue pencet tombolnya. Nah, di sini gue nambahin kalau tombol restartnya dipencet, game bakal mulai lagi dari awal. Gue ganti mode prosesnya dari inherit ke when pause supaya gamenya tuh balik lagi ke kondisi awal. Nah, di sini gue coba test play. Di sini gue coba untuk kenain karakter gue ke musuh atau rintangannya. Nah, terus gue klik coba lagi. Nah, balik dia. Mantap. Nah, karena tadi waktu balik masih ke pause, di sini intinya gue nambahin line of code yang ngebuat gamenya balik ke kondisi awal dan nggak ke pause lagi. Nah, langsung aja gue coba test play, lihat apakah berhasil atau enggak. Nih, ketika gue coba kena rintangan, gue mulai coba lagi. Nah, balik lagi dia ke kondisi awalnya, nggak ke pause kayak yang sebelum-sebelumnya. Tapi masih ada beberapa masalah ya. Harusnya kelelawarnya itu reset ke kondisi semula, tapi tadi tuh enggak. Di sini gue bakal nge-fix masalah tersebut, dan juga gue nambahin kode yang nge-reset rintangan pas gamenya mulai lagi. Jadi nggak bakal numpuk dari yang sebelumnya. Terus gue juga nambahin variabel score tertinggi. Fungsinya ya sesuai dengan namanya ya. Dia tuh bakal nyimpan progress score yang udah kita buat gitu. Jadi misalnya kita ada skor tertinggi nih. Nah, progresnya itu bakal disimpan sebagai skor tertinggi kita gitu. Nah, di sini gue bakal test play untuk melihat apakah variabel yang gue tambahkan tadi bekerja dengan semestinya. Nah, di sini gue coba untuk nabrakin karakter gue ke rintangan. Nah, tuh lo lihat tuh sebelah kanan atas skor tertingginya udah 214. Di sini gue coba memainkan untuk sampai di skor 2000-an. Nah, terus lo lihat tuh skor tertingginya jadi 2800. Mantap. Sekarang gue mau nambahin elemen visual ke dalam game gue. Nih, pertama-tama gue kasih point light 2D ke scene karakter biar karakternya tuh terang gitu. Nah, terus gue atur-atur lah itu value light-nya segala macam biar cocok dengan karakternya gitu. Walaupun kalau cuman karakternya doang yang bersinar tuh agak gimana gitu. Di sini gue test play untuk ngetes apakah works atau enggak, dan lihat aja itu. Oke aja sebenarnya, tapi gue merasa kalau ada bumbu-bumbu yang bisa gue masukin lagi biar gamenya lebih visualnya makin oke gitu. Nah, disinilah gue nambahin directional light 2D di dalam scene background. Gunanya apa? Gunanya itu buat ngegelapin seluruh backgroundnya gue. Jadi lu bakal lihat hasilnya setelah gue test play nih. Nah, menurut gue pribadi nih ya, visualnya jadi makin menarik
Terus jadi lebih menantang juga gitu gameplaynya, karena lu kan agak cukup kesulitan tuh ngelihat rintangannya datang. Jadi lu harus nyesuaiin timing buat ngehindarin rintangannya. Di sini gue nyoba untuk ngatur ulang berapa value dari cahayanya. Setelah selesai, gue coba untuk test play lagi. Nah, ini hasilnya. Much more better than before ya. Tuh, lu lihat tuh. Agak sulit kan ngelihat rintangannya datang. Tapi masih bisa dilihat karena ada cahayanya tuh. Tapi memang kalau kesulitannya masih awal kayak gini sih nggak terlalu seberapa, tapi kalau udah kenceng tuh bakal cukup sulit sih untuk nyelesainnya. Oh iya, gue juga nambahin beberapa light, terutama buat monsternya, biar kesannya tuh apa ya, ada cahaya yang datang dari kegelapan dan bikin kita tuh harus ngehindar gitu. Konsep masukin cahayanya juga sama dengan yang di karakter ya. Gue pakai point light 2D, gue atur-atur, terus itu gue copy paste, gue buat dua untuk mata kiri dan mata kanannya. Mantap. Terus di sini gue copy paste sprite 2D buat nutupin backgroundnya. I'm out of here. Sekarang saatnya kita export gamenya. Gue udah set semua settingan biar game ini bisa berjalan dengan lancar, dan pastinya bisa lo langsung cobain juga. Tinggal berapa kali klik, kita bikin build-nya, dan voila, inilah hasil akhirnya. Sebenarnya masih banyak yang bisa gue tambahin ke game ini, mulai dari visual effect biar makin kece, menu, item, skill, dan lain-lainnya. Sekarang, game ini udah bisa lu download dan cobain sendiri. Linknya udah gue siapin di deskripsi di bawah. Nah, kalau lu punya ide mekanik keren yang bisa gue masukin ke game ini, langsung aja komen di bawah bro. Atau mungkin ada kritik dan saran buat video pertama gue ini. Oh iya, kalau lu punya konsep game seru yang menurut lu menarik buat next project gue, gas, komen juga. Next, gue rencana bakal ngulik game bertema fighting sih. Jadi, stay tune aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!